Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mujtaba. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kullana mu'inan wa mus'ifa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها المستمعون رحمكم الله. Hari ini kita lanjutkan bahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matan Ghayah wa Takrib. Mengulas pada pertemuan sebelumnya tentang ma yujibul ghuslah. Saya review sedikit. Faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Sesuatu yang mewajibkan orang untuk mandi. Ayhada, mandi dimaksud adalah mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar, mandi besar, mandi wajib. Sittatu asya'a itu ada 6 perkara. Salah satu di antara 6, yang 3 itu tashtariku fiha rijalu wan nisa'u. Sama-sama dialami oleh baik laki-laki maupun wanita. Apa yang 3 itu yang dialami oleh laki-laki dan wanita? Wahya, yaitu At-tiqa'ul khitanaini, berjumpanya 2 khitan. Yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang baik laki-laki maupun perempuan setelah melakukan hubungan badan, inzalul maniyyi ataupun tidak, maka orang ini wajib melakukan mandi besar. Ini jelasnya kemarin sudah kami jelaskan, ya. Kita review saja. Kemudian wa inzalul mani, keluar mani dengan cara apapun, baik itu karena baik hubungan badan ataupun dikarenakan mimpi ataupun dengan cara lain yang tidak lazim sekalipun, kalau itu sampai mengeluarkan mani, maka dalam konteks ini baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk mandi besar. Yang ketiga wal mautu, dan mati. Namun kalau di kematian tentu bukan mandi tapi dimandikan. Sebagaimana kewajiban seorang muslimah kepada orang yang meninggal, diantaranya adalah mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan terhadap jenazah itu, kemudian mengkuburkannya. Jadi kewajiban-kewajiban manusia yang masih hidup terhadap sesama muslim yang meninggal adalah yang pertama memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatkan untuk jenazah, dan kemudian hingga dikuburkan. Itu hukumnya fardhu kifayah. Wasalatun, dan untuk yang 3, tahtassu bihan nisa. Di antara 3 yang dari 6 tersebut, 6 yang mengharuskan orang mandi wajib, yang 3 tadi laki-laki dan perempuan bisa sama-sama mengalaminya, sedangkan yang kedua tahtassun bihan nisa, terkhusus bagi wanita saja. Apa itu? Wahya, yaitu al-haidu, haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan wiladah. Keterangan tentang haid secara perinci, nifas dan secara perinci, wiladah secara perinci nanti akan dibahas di kelanjutan kitab ini. Biar tidak tumpang tindih keterangannya.
Selanjutnya faslun, yang kita terangkan sekarang. Faslun, suatu fasal. Wa faraidul wusli. Wa faraidul wusli, adapun fardunya mandi. Jadi apa-apa yang wajib tercapai ketika kita melakukan mandi wajib itu diantaranya salah satu asya'a ada 3 macam perkara. Enggak neko-neko, cuma 3 saja. Orang mandi wajib itu hanya 3 ini saja. Yang pertama, an-niyatu, niat. Penjelasan tentang niat kami sudah terangkan secara detail pada bab wudhu sebelumnya. Bahwasannya niat itu tempatnya di qalbu, tempatnya di hati. Kesengajaan karena Allah untuk melakukan suatu ibadah, untuk melakukan suatu perkara yang disandarkan kepada Allah, maka itu adalah niat yang ada di dalam hati. Kalaulah kemudian kita mendapatkan banyak pelajaran dari guru-guru kita, dari pelajaran-pelajaran fikih semasa pembelajaran kita tentang lafadz niat ini, lafadz niat itu adalah lafzun niat. Kalau dengan menggunakan sirah lughatil arabiyah, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minan nifasi, minal haidi, minal wiladati, minal jinabati lillahi ta'ala. Li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Itu adalah sirah niat. Itu sekali lagi bahwasannya sirah niat itu bukan merupakan fardunya dari mandi itu sendiri. Akan tetapi niat yang sesungguhnya adalah ketika Anda membasahi dari rambut Anda, kemudian pada saat itu pula bersamaan dalam hatimu memasang niat, dalam hatimu memantapkan niat untuk melakukan hadas, melakukan pembebasan diri dari tanggungan hadas besar. Itu yang dimaksudnya. Kalaulah kenapa kita kok masih diajarkan siwat, ya, siwatnya niat? Karena hati itu akan sesuai keadaannya dengan apa yang diucapkan manusia, apa yang didengar manusia, apa yang dilihat manusia. Sehingga wajar sekali ketika seorang yang melakukan niat, kemudian diantar dengan sirah, diucapkan dengan lisan, sedikit sembuh didengar oleh telinganya, maka suasana hati akan fokus terhadap niat yang dilakukannya. Karena bisa kita bayangkan, misalnya kita berada di situasi tersebut, mau melakukan mandi, kemudian lisan kita nyanyi-nyanyi, telinga kita mendengar suara gaduh di luar. Apakah mungkin hati kita itu akan begitu fokus, begitu tertata mantap kehadirat Allah untuk menyatakan niat melakukan hal suatu ibadah tertentu? Tentu mungkin saja itu bisa, akan tetapi itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Lah yang diantar oleh lisan saja, yang di suasana dengarnya juga sudah tertata dengan baik, kadang kemantapan itu di hadapan kita, di hadapan Allah tidak benar-benar khusyuk. Oleh karena itu wajar bagi kita ketika hendak melakukan ibadah tertentu, ketika kita hendak melakukan ibadah tertentu, kemudian kita mengantarkannya dengan niat. Kemudian yang kedua, wa izalatun najasati. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis. In kanat ala badani, apabila terdapat najis di tubuhnya. Kalau kita sedang mandi wajib, kalau ada najis itu dihilangkan. Ketika mandi misalnya ada di bagian lengan atau di bagian tertentu terkena najis, maka ya hilangkan juga pada saat mandi itu. Harus sampai hilang najis itu. Wujudnya najis juga harus hilang. Atau mungkin seseorang dalam keadaan haidah misalnya. Dalam keadaan haidah kemudian
haidahnya selesai, maka ketika mandi wajib, mohon maaf saya jelaskan sedikit, agak tabu ya untuk dipublish secara umum. Misalnya masih ada sedikit bekas darah yang mengering di sekitaran vaginitisnya. Maka dalam konteks seperti ini harus tuh bekas darah harus sampai hilang, izalatun najasah, kita hilangkan najisnya. Bekas darah tersebut harus benar-benar bersih. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma ila jami'is sa'ri wal basharati. Mengalirkan air, menyampaikan air. Air itu harus sampai ila jami'is sa'ri wal basharati, terhadap seluruh bagian-bagian tubuh kita, baik itu yang ditumbuhi kulit ataupun kulit itu sendiri, bagian permukaan. Jadi mulai dari ujung rambut yang ditumbuhi rambut itu sampai ke ujung kaki. Dari ujung rambut turun ke bawah, sesuatu yang masih tampak di dalam pandangan mata orang lain yang bisa dilihat menjadi permukaannya badan, itu wajib dikenai air. Wajib dikenai air. Seluruhnya yang menjadi permukaan tubuh kita. Mulai dari ujung rambut, mata, kelopak mata yang kalau kita sedang memandang ke depan ini kan bisa menekuk. Maka ketika mandi pastikan ini juga dilewati oleh air. Kemudian bagian telinga, baik zahirihima wa batinihima, luar dan dalamnya telinga ini. Telinga yang bagian dalam ini juga wajib sama halnya dengan ketika kita ambil sunnah wudhu itu, maka dalam ghusl bagian yang bisa dipandang oleh manusia ini wajib. Kemudian bagian-bagian yang ditumbuhi rambut, selain rambut di kepala, rambut di alis, yang punya kumis-kumisnya harus disesepi air, kemudian yang punya jenggot-jenggotnya, bahkan sampai di ketiak dan seterusnya sampai ke bawah. Bahkan di dalam permukaan kulit yang kita miliki, kok misalnya di tempat-tempat yang sulit pun juga harus kena basah. Misalnya di ketiak itu harus sampai air ke sana. Ataupun mungkin orang yang memiliki badan weight-nya, ya berat badannya di atas rata-rata misalnya. Kadang ada bagian tubuh yang sampai melipat-lipat, di bagian perut melipat-lipat. Nah, pada lipatan-lipatan tersebut harus dipastikan jangan sampai ada yang tidak basah. Harus semuanya tersampaikan dengan air. Itu kalau mandi wajib. Nah, sederhana. Jadi mandi wajib itu dengan mandi-mandi biasa perbedaannya pada niat saja. Ada niat bersamaan dengan waktu itu, kemudian air harus sampai kepada seluruh tubuh kita, baik itu yang ditumbuhi oleh rambut ataupun kulit secara langsung yang tanpa ada rambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya mandi. Adapun sunnah-sunnahnya mandi, khamsatu asya'a, ada 5 macam perkara. Sunnahnya mandi yang pokok itu ada 5 macam. Di antaranya adalah at-tasmiyatu. Kalimatnya sama dengan ketika di dalam sunnahnya wudhu itu ada at-tasmiyah. Apa tasmiyah itu? Nyebut kalau bahasa Jawanya. Nyebut apa yang dimaksud? Menyebut nama Allah. Entah kamu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Intinya di situ ada menyebut nama Allah, mengingat Allah. Dan lillahi ta'ala, itu adalah bagian dari kesunahan ketika kita menjalankan mandi wajib. Kemudian wa wudu'u qablahu, disunahkan wudhu sebelum melakukan mandi itu. Jadi ketika kita mau mandi itu pastikan sekiranya nanti ada sesuatu yang sulit dihilangkan, ya hilangkan dulu. Ada cat-cat nempel habis ngecat misalnya. Habis ngecat tidur, dalam tidurnya mimpi
dalam tidurnya mimpi dan inzalul mani, maka mandi wajib. Nah, kemudian bekas-bekas cat itu sebelum mandi ya dibersihkan dulu supaya memastikan nanti ketika proses mandi pada fardunya mandi air itu benar-benar sampai terhadap seluruh permukaan tubuh kita. Nah, ini. Baik. Kemudian sunnah selanjutnya adalah selain setelah berwudu sebelum mandi adalah wa imrarul yad 'alal jasadi. Kalau tadi kewajibannya di dalam mandi adalah air harus sampai ke seluruh permukaan tubuh, baik yang ditumbuhi rambut atau tidak, maka sunnahnya adalah mengantarkan air itu dengan tangan. Imrarul yad. Tangan kita baik yang kanan ataupun yang kiri bantu air itu supaya rata ke seluruh tubuh. Di tangan diginikan sampai ke seluruh tubuh semuanya biar air itu dipastikan sampai terhadap seluruh bagian yang wajib dibasuh di dalam mandi itu sendiri. Wal muwalatu dan nuli-nuli. Nuli-nuli itu berkesinambungan. Berkesinambungan yang dimaksud tidak dijeda. Mandi pada saat itu mandi masih di nerima telepon seperti yang saya maksudkan kemarin. Wa taqdimul yumna, mendahulukan anggota yang kanan alal yusra dibandingkan yang kiri ketika itu menjalankan air. Contohnya ketika kita mau meratakan di bagian tangan maka dahulukan yang kanan. Ketika kita mau meratakan bagian dari anggota kaki mulai dari paha sampai ke ujung kaki dahulukan yang kanan baru yang kiri. Itu adalah kesunahan dari mandi wajib. Selanjutnya faslun wa itisalatul masnunatu, adapun mandi yang disunnahkan. Maksudnya kalau tadi sunnahnya mandi, sekarang momentum atau waktu-waktu di mana kita itu disunnahkan untuk mandi. Sab'ata asyara wuslan, ada 17 waktu yang kita itu disunnahkan. Walaupun tidak wajib tapi sunnah untuk mandi. Jadi nawaitul ghusla. Nah, misal nawaitul ghusla li apa misalnya? Apanya ini yang kemudian menjadi momentum. Misalnya Idul Fitri. Nawaitul ghusla li Idul Fitri. Saya niat mandi untuk menyambut Idul Fitri lillahi ta'ala. Bukan di raf'il hadasil akbar karena tidak sedang menyandang hadas besar. Tapi kok kebetulan juga menyandang hadas besar di momentum sunnah tersebut, maka ya wajibnya yang dilakukan. Otomatis sunnahnya juga memperoleh. Apa di antara yang 17 yaitu ghuslul jum'ati, mandi pada hari Jumat. Kita junub atau tidak junub, haid atau tidak, Jumat itu menyambut hari mulia itu Sayyidul Ayyam, kita disunahkan untuk mandi menyambut hari Jumat. Wal idaini, dan dua hari raya. Wal istisqa'i, dan ketika telah melaksanakan sholat istisqa kok kemudian hujan benar-benar turun, maka setelah turunnya hujan itu kita dianjurkan, disunnahkan untuk mandi besar. Tapi mandi besar bukan dimaksud menghilangkan hadas besar kalau dalam konteks ini. Mandi seperti hadas besar, akan tetapi mandinya hukumnya sunnah. Jadi yusalli sunnatan lil istisqa'i. Nah, kayak gitu. Kemudian wal khusufi ketika terjadi gerhana rembulan, wal khusufi, dan matahari. Jadi ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kita disunnahkan untuk mandi. Jadi mandinya nawaitul ghusla li khusufi syamsi sunnatan lillahi ta'ala. Bukan nawaitul ghusla li jinabati li khusufi syamsi. Tidak begitu. Langsung nawaitul ghusla li khusufi syamsi sunnatan. Jadi tidak perlu menyampaikan li raf'il hadasil akbari karena di situ bukan sedang dalam rangka
menghilangkan hadas besar, tapi dalam rangka kesunahan terhadap adanya momentum gerhana. Wa ghuslu min ghuslil mayyiti, dan mandi setelah Anda itu ngurus jenazah. Habis mandikan jenazah, pulang-pulang kalian disunnahkan untuk mandi juga. Walaupun nggak junub sekalipun. Setelah memandikan jenazah, pulang nanti Anda disunnahkan untuk mandi. Nawaitul ghusla ba'da ghuslil mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Wal kafiru idza aslama, ketika orang kafir masuk Islam itu juga disunnahkan mandi. Disunnahkan mandi. Mandi dalam konteks menghilangkan hukumnya, mandi di dalam rangka ketika orang itu masuk Islam. Nawaitul ghusla lidukhulil islami. Nah, gitu. Kalau mereka, tentu orang masuk Islam itu kan tidak ngerti bahasa Arab ya, kalau di negeri kita kebanyakan begitu. Ya setidaknya penanaman nilai, maksudnya Anda disunahkan mandi dalam rangka masuk Islam. Di dalam hatinya sudah ada niat bersamaan dengan mandinya itu sudah mendapatkan sunnah. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Orang gila atau orang ayan ya, kok sudah sadar, habis itu juga disunnahkan untuk mandi. Nah, wal ghuslu indal ihrami, wal ghuslu indal ihrami, dan mandi menjelang menggunakan baju ihram. Ketika mau memakai baju ihram itu disunnahkan mandi dulu. Jadi nawaitul ghusla lil ihrami, begitu, sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian ketika walidukhuli Makkah, ketika memasuki kota Makkah, waliwuqufi bi Arafah, dan untuk wukuf di Arafah, walil mabiti bi Muzdalifah, dan untuk mabit di Muzdalifah. Ini ada masing-masing ada kesunahan mandi. Wali ramyil jimari salat, dan untuk melempar jumroh yang 3 itu. Walid tawaf, dan menghadapi tawaf. Jadi setelah tawaf itu disunnahkan untuk mandi. Kalau tawaf boleh dilakukan sunnahnya baik sebelum tawaf ataupun setelah tawaf. Wali sa'i, dan ketika sa'i, ba'da atau qabla sa'i. Wali dukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika memasuki kota Madinah, sampai di kota Madinah kita disunnahkan untuk mandi. Di dalam mandinya itu nawaitul ghusla lidukhuli madinatin nabi billahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Pada malam hari ini saya tidak bisa live secara langsung dengan menggunakan Zoom, tapi saya siapkan recording ini untuk mengganti jadwal pada hari ini, karena kan saya ada sesuatu yang mesti kami lakukan. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.